wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Putri Jayani dari kelas 10 ADP 3. Di sini saya akan membahas materi tentang ekonomi bisnis, tentang masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi. Yang pertama ada pakar ekonomi klasik mempunyai 3 masalah pokok ekonomi. Yang pertama, produksi menghasilkan barang dan jasa. Distribusi gunanya untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Yang ketiga, konsumen menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa baik secara langsung maupun secara bertahap. Yang kedua, ada pakar ekonomi modern mempunyai 3 masalah pokok ekonomi. Yang pertama ada what, apa barang atau jasa yang akan diproduksi. Yang kedua, how, bagaimana cara memproduksi barang dan atau jasa. Yang ketiga, for whom, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Apa itu biaya peluang? Biaya peluang adalah biaya yang timbul akibat memiliki peluang dari beberapa alternatif terbaik yang tersedia. Kita akan membahas sistem ekonomi. Sistem ekonomi ada 5, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar liberal, sistem ekonomi komando, terpusat dan terpimpin. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Yang kelima, sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi tradisional adalah sebuah ekonomi dalam organisasi kehidupan ekonomi yang berdasarkan kepada kebiasaan tradisi masyarakat secara turun-temurun. Ciri-cirinya, belum ada pembagian kerja yang jelas. Yang kedua, menggunakan teknologi sederhana. Yang ketiga, hidup tergantung dengan alam. Kelebihannya, persaingan yang tidak sehat sangat minim. Kedua, penukaran masih secara barter. Yang ketiga, menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan. Kelemahannya, produktivitas sangat rendah karena menggunakan teknologi sederhana. Yang kedua, mutu dan standar hasil produksi rendah. Yang ketiga, masyarakat masih dengan pola pikir yang statis. Yang kedua, di sini saya akan membahas sistem ekonomi pasar liberal. Adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luas bagi setiap individu dan melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Laissez-faire adalah suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ciri-ciri dari sistem ekonomi itu semua sumber produksi dikuasai oleh masyarakat. Yang kedua, semua kegiatan ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, terjadi persaingan yang cenderung tidak sehat dalam masyarakat. Kelebihannya, menumbuhkan inisiatif dalam kreativitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki sumber produksi. Yang ketiga, munculnya persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Kelemahannya, adanya praktek persaingan yang tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah. Yang kedua, distribusi pendapatan tidak merata. Yang ketiga, sering timbul praktek monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, ada sistem ekonomi komando terpusat atau terpimpin. Adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki peran dominan dalam mengendalikan perekonomian. Ciri-ciri dari sistem ekonomi, hak milik per orang tidak diakui sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada. Yang kedua, alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Yang ketiga, kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan negara. Kelebihannya, pemerintah lebih mudah dalam mengadakan
pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya. Yang ketiga, distribusi pendapatan masyarakat merata sehingga kemakmuran masyarakat merata. Selanjutnya, perekonomian lebih stabil dan jarang terjadi krisis. Kelemahannya adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Nah, yang kedua, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki alat dan sumber daya. Yang ketiga, inisiatif dan kreativitas individu tidak berkembang. Yang keempat, ada sistem ekonomi campuran. Adalah sistem ekonomi yang satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam berusaha dan melakukan suatu kegiatan ekonomi. Ciri-cirinya, bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang kedua, hak milik per orang diakui tetapi tidak merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, bidang-bidang yang dikuasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kelebihannya, sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, hak individu atau swasta diakui dengan jelas. Yang selanjutnya, harga lebih mudah dan untuk dikendalikan. Kelemahannya, peran pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Timbulnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, yang terakhir, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai landasan konstitusional. Ciri-cirinya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pembangunan ekonomi didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan. Karakteristik perekonomiannya, Indonesia pemerintah dan swasta sama-sama hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, sistem ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kelompok masyarakat memegang peran penting dalam perekonomian. Hal-hal negatif yang harus dihindari adalah satu, sistem ekonomi liberal yang bebas yang mengakibatkan perekonomian Indonesia lemah di mata dunia. Yang kedua, sistem ekonomi komando yang mengakibatkan matinya pihak swasta karena semua kegiatan ekonomi dikuasai oleh negara. Yang terakhir, persaingan yang tidak sehat. Sekian materi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.